Jauh di pedalaman desa, Minato tinggal bersama dengan kakeknya. Kakeknya memberi Minato sebuah kue. Minato ketakutan dan memeluk kakeknya. Kakeknya mengetahui kalau Minato bisa melihat roh halus. Kakeknya juga bilang kalau sebelum kakeknya lahir dia sudah tinggal di sini dan meminta Minato untuk tidak marah kalau makanannya diambil. Kakeknya juga mengatakan kalau Minato bisa melihat yang tidak bisa orang lain lihat. Sampai di suatu tempat, lalu kertas itu pun bercahaya lagi. Namun setelah itu kertasnya menjadi putih total dan di tempat itu terdapat sebuah kuil kecil. Di rumah Minato melihat kalau rumahnya yang Minato menelepon ibunya dan menanyakan mengenai rumah sebagus ini tidak ada yang mau membelinya. Tapi ibunya tidak tahu kenapa. Tiba-tiba tulisan yang dibuat Minato lagi-lagi memudar dan rumah pun terlihat sangat bersih. Tukang kebun sudah membersihkan rumput liar yang memanjang dan Minato disuruh untuk menanam sesuatu di lahan yang kosong. Dia memberikan itu sebagai hadiah. Lalu Yamagami diberikan makan sebagai ucapan terima kasih. Ketika akan diberikan sake, dia meminta air putih saja karena kekuatannya belum pulih. Setelah itu dia mengucapkan terima kasih kepada Minato karena telah menyelamatkannya. Karena Minato bisa mengusir makhluk jahat yang bersarang di rumahnya ketika dia masih lemah. Dan makhluk itu pun langsung hilang tanpa jejak. Kami menjelaskan kalau hanya Minato saja yang bisa melihatnya. Minato menanyakan terkait tulisan yang bisa mengusir energi negatif. Harima terkejut kalau roh sekuat itu bisa hilang begitu saja. Ketika akan belanja, Minato malah kebingungan karena kalau mereka itu adalah cerpelai atau kerabatnya. Mereka adalah Seri, Torika, dan Utsugi. Mereka bertiga pun diberikan cemilan oleh Minato dan mereka sangat menyukainya. Sore harinya Yamagami kembali normal. Ketika dibuka ternyata adalah Harima. Setelah masuk dia mengenalkan dirinya. Harima langsung mengatakan apa yang dia lihat sebelumnya. Harima juga menjelaskan kalau akhir-akhir ini banyak sekali roh jahat yang berkeliaran dan mereka kekurangan onmyoji. Harima pun meminta Minato untuk membuat jimat kepadanya. Yamagami menjelaskan kalau Harima menginginkan kertas jimat yang ditulis Minato. Minato juga setelah selesai menulis, Minato diberikan uang namun dia menolaknya karena kertas yang dia beli sangat murah. Namun menurut Harima kertas itu sangat berharga dan uang segini masih belum cukup untuk membayarnya. Tidak berselang lama uang yang diberikan Harima sudah mulai habis karena sering membelikan cemilan untuk para carpelai. Yamagami juga sedang memakan cemilan. Ketika Minato pergi berbelanja, dia melihat ada lowongan di kafe. Namun di sana hanya menerima umur yang lebih tua. Minato sempat berpikir untuk menurunkan kualitas cemilan untuk para dewa. Lalu Minato mempunyai tiket undian. Minato pun mengikuti undian itu dengan 1 kali putaran. Ketika mencoba, Minato langsung mendapatkan hadiah utama dan mendapatkan voucher 100.000 yen. Lalu Minato pergi ke toko sake. Di sana Minato mendapatkan keberuntungan karena toko tersebut sedang menyambut ulang tahun tokonya yang ke-333. Ketika ke toko yang lainnya juga sama seperti itu. Dan pas pulang kalau Yamagami mengatakan itu bukan kekuatannya dan itu karena kekuatan Reiki. Dia adalah 4 makhluk suci pembawa keberuntungan yang disebut Shirei. Reiki menjelaskan dia ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari roh jahat waktu itu. Lalu Yamagami menjelaskan kalau keberuntungan Minato berasal dari kekuatan Reiki dan Minato mengucapkan terima kasih kepada Reiki. Reiki meminta izin untuk tinggal di sana. Minato mencoba untuk menanyakannya kepada Yamagami. Namun Yamagami tidak keberatan dan menyerahkan keputusan kepada Minato karena ini adalah tamannya. Lalu Minato menawarkan sake kepada Reiki. Minato yang melihat dia minum merasa sangat senang. Menurut Yamagami kalau Reiki kuat minum, Reiki memberikan benih sebagai ucapan terima kasih. Minato meminta saran Yamagami untuk tempat penanamannya. Setelah itu Minato mulai menanam benih tersebut. Ketika Minato membawa makanan, tiba-tiba ada Raijin dan Fujin ingin mencoba makanan itu. Lalu Minato pun memberikan makanannya. Mereka juga senang mendengarnya. Melihat mereka makan, Utsugi marah karena kue itu biasanya untuk mereka. Fujin mengatakan kalau ada kabar angin yang mengatakan kalau ada tempat tinggal yang nyaman untuk ditinggali. Dan mereka mampir. Ketika kesini memang sangat nyaman. Lalu mereka juga diberikan sake oleh Minato. Sebagai ucapan terima kasih, Fujin akan meminjamkan sedikit kekuatannya kepada Minato. Tidak berlama-lama dia langsung memberikan kekuatannya. Fujin mengatakan kalau itu adalah kekuatan angin. Lalu Minato ingin mencoba untuk menggunakannya. Setelah dicoba menggunakan kekuatannya, mereka yang merasakan kalau itu sebatas angin yang biasa. Yamagami menyuruh Minato untuk lebih sering latihan. Namun menurut Minato sendiri itu sangat berguna untuk menyapu daun yang berjatuhan.
Di tempat Harima dia senang membasmi. Dia melihat gambar yang di tangannya mulai memudar. Teman kerjanya yang bernama Ichijo meminta bantuan kepada rekannya, namun dia malah diselamatkan oleh Harima. Tapi Ichijo tidak menerima itu. Setelah itu Ichijo menanyakan kepada Horikawa terkait daftar belanja yang digunakan oleh Harima. Tapi Horikawa tidak tahu Harima mendapatkannya dari mana. Mendengar itu Ichijo memarahinya dan menganggapnya tidak berguna. Setelah dilepaskan, Horikawa pergi dari sana dan meninggalkan Ichijo. Di tempat Minato dia melihat benih yang kemarin dia tanam sudah mulai tumbuh. Yamagami menyebutkan kalau itu adalah pohon suci. Setelah menyiram pohon, Minato menyiapkan pakaian untuk mendaki. Yamagami menanyakan apa Minato akan naik gunung. Minato pun membenarkannya, karena Minato ingin berdoa ke gunung tempat tinggal Yamagami. Dan Minato juga merasa kalau dia kurang olahraga. Tapi Yamagami mengatakan kalau gunungnya sangat sulit untuk didaki. Dia menyarankan untuk sampai ke kuil di lereng gunung, karena di sana sudah cukup untuk menguras tenaga. Dan Yamagami juga menyuruh kerabatnya untuk membantu Minato sampai ke sana. Ketika lagi berjalan, yang lainnya meminta Utsugi untuk turun karena dia akan memberatkan Minato. Lalu mereka mengatakan kalau sebentar lagi akan sampai di kuilnya. Tidak berselang lama akhirnya Minato dan yang lainnya sampai di kuil itu. Minato terus membersihkan kuilnya. Mereka yang melihatnya juga ikut membantu membersihkan. Setelah itu Minato berlari karena merasakan adanya roh jahat. Roh jahat itu menyerang Utsugi dan dia langsung lari ke arah Minato. Lalu Seri menanyakan kepada Minato mengenai energi negatif yang menyelimuti area ini. Tapi Minato tidak melihatnya karena dia hanya bisa melihat hal yang baik saja. Mereka tidak bisa mendekati roh jahat itu. Seri menyarankan Minato untuk menggunakan kertas catatannya. Tapi Minato tidak bisa mendekatinya. Lalu Minato menggunakan angin untuk menerbangkan kertasnya dan kertas itu berhasil menempel pada roh jahatnya. Mereka tidak menyangka kalau Minato akan menggunakan kekuatan dari Fujin. Roh jahat itu berubah menjadi kristal dan langsung berubah, dan makhluk itu pergi begitu saja. Setelah sampai di rumah, Yamagami mengucapkan terima kasih karena telah membersihkan kuilnya. Setelah itu Reiki mendekati Minato dan mengatakan kalau ada tamu. Setelah Minato lihat kalau itu adalah seekor naga, Yamagami menjelaskan kalau itu sama dengan Reiki, salah satu 4 serai bernama Oryu. Oryu mendekati pohon suci dan menggunakan kekuatannya untuk memanggil hujan. Seketika itu pohon sucinya tumbuh menjadi besar. Suri mengatakan kalau Oryu ingin tinggal di rumah ini. Lalu Minato memberikan anggur untuk minuman Oryu. Yamagami menjelaskan kalau Oryu diselamatkan oleh Harima ketika dia ditelan oleh roh jahat. Tidak berselang lama, Harima berkunjung ke sana. Dia ke sana ingin meminta gambar pola kotak kepada Minato. Setelah itu, Minato bertabrakan dengan Ichijo di jalan. Minato meminta maaf namun Ichijo terlihat marah. Tidak lama kemudian, Ichijo berhasil menemukan rumah dari Minato. Lalu Horikawa pun sampai ke sana juga. Dia mendengar suara lonceng dari rumah Minato dan merasakan firasat yang buruk. Ketika Ichijo menekan bel tidak ada yang keluar. Ichijo langsung marah-marah. Tiba-tiba dia berada di sebuah lembah yang menakutkan. Ichijo mulai sadar dan dia memanggil nama Horikawa, namun tidak ada seorang pun di sana, dan Ichijo mulai ketakutan dengan semuanya. Di rumah Yamagami melihat-lihat katalog cemilan. Di sana Yamagami ingin memakan manju, lalu dia juga ikut berbelanja. Ketika di jalan Minato gugup karena takut Yamagami terlihat orang, namun menurutnya jarang ada orang yang bisa melihatnya. Minato pergi membeli mangkuk untuk minum, setelah itu membeli bantal tempat duduk. Yamagami pun merasa senang karena menurutnya ukurannya pas. Akhirnya mereka sampai di tempat manju. Pedagang di sana mengetahui kalau Minato tinggal di lereng gunung. Lalu dia mengatakan kalau di gunung itu terdapat dewa yang baik hati. Dia menceritakan waktu dirinya masih kecil, dia tersesat di hutan. Lalu menemukan sebuah kuil. Dewa ini terus menakutinya hingga dia keluar dari gunung. Dan dia mengatakan kalau itu adalah yokai penunjuk jalan. Setelah membeli manju, Minato langsung pergi lagi. Setelah di rumah, Yamagami mencoba manju dan mangkuk yang dibelinya. Lalu di tempat Ichijo dia mulai sadar kembali, namun dia menuduh kalau itu adalah ulah dari Harima. Ichijo terus mencoba untuk keluar dari sana, namun dia malah kembali ke tempat semula. Ketika dia sempat putus asa, dia melihat ada sebuah kuil. Kemudian Ichijo meminta mohon untuk dikembalikan lagi. Tidak lama setelah berdoa dia kembali ke dunia nyata. Ichijo menanyakan kepada Horikawa kalau dia sudah berapa lama di sini. Namun Horikawa merasa aneh dan mengatakan kalau mereka baru saja tiba di sini, dan Ichijo menyarankan untuk cepat pergi dari sana. Setelah itu Minato mulai rindu dengan onsen yang ada di kampung halamannya.
Tidak lama kemudian Yamagami menciptakan onsen di sana. Dia pun langsung berendam. Minato yang melihatnya langsung ikut berendam, tidak lupa para kerabat dari Yamagami. Minato merasa kalau rumahnya sekarang terlihat mewah karena ada onsen sendiri. Yamagami menjelaskan dia membuat itu bersama dengan Raiki dan Oryu. Setelah selesai mereka minum sampai pagi. Ketika yang lainnya sedang beristirahat, Usugi mengatakan kalau ada sesuatu yang gawat. Ketika dilihat keluar, Minato tidak menemukan siapa-siapa. Tidak lama kemudian ada yang sedang bersembunyi. Minato mulai ingat kalau dia yang diselamatkan waktu di gunung. Namun dia sangat ketakutan dan bersembunyi lagi. Lalu Seri menghampirinya. Ternyata dia adalah Kirin. Ketika Kirin berbicara, Seri menerjemahkannya. Kirin mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya waktu itu. Dan karena Minato lah Kirin bisa mendapatkan jati dirinya kembali. Hingga Kirin pun sangat bersyukur kepada Minato. Dan Kirin juga ingin tinggal di sini. Setelah itu Fujin dan Raijin pun datang ke sana. Mereka mengucapkan terima kasih karena telah memujanya hingga tubuhnya pun kembali normal. Dan Fujin memberikan ikan sebagai ucapan terima kasihnya. Setelah itu Minato mencoba melatih kekuatan anginnya pada Yamagami. Setelah itu Fujin merasa kalau Minato menahan kekuatannya. Menurut Yamagami kemungkinan Minato cemas akan melukai orang di sekitarnya. Tidak berselang lama ibunya memberitahukan kalau Minato disuruh membuat papan nama lagi karena papan yang dulu sudah mulai rusak. Minato menjelaskan kalau itu hal yang biasa di rumahnya, tapi menurut Yamagami itu dirusak dan yang merusaknya kemungkinan makhluk lain atau dia mau memberitahu kalau papan nama sudah tidak lagi mempan. Minato langsung teringat kejadian yang dulu. Minato pun akan berusaha membuat yang lebih kuat lagi. Tapi Yamagami menyarankan Minato untuk meningkatkan kekuatan tolak balanya. Setelah itu Yamagami menyuruh Minato untuk mengikutinya. Ketika membuka pintu belakang rumahnya, dia terkejut karena pintunya bercahaya. Dan Yamagami menyuruh Minato untuk masuk ke sana. Setelah masuk, para cerpelai ada di sana. Yamagami menjelaskan kalau ini merupakan wilayah dewa buatan kaumnya. Minato di sana disuruh untuk melatih kekuatan angin dengan serius. Namun dia takut merusak pohonnya. Tapi Yamagami mengatakan kalau semua yang ada di sini itu palsu. Di rumah Kirin datang dan tidak melihat orang. Lalu dia menyimpan buah duren. Tapi Oryu malah membuangnya. Kirin pun menanyakan kenapa. Menurut Raiki kalau buah tersebut hanyalah sampah dan tidak layak diberikan. Kirin langsung pergi lagi dan menyayangkan padahal buah tersebut rasanya sangat lezat. Minato mencoba menggunakan kekuatan penuh. Namun setelah mencoba dia langsung tumbang. Ketika sadar Yamagami menyebutkan kalau Minato terlalu mengeluarkan tenaga yang banyak sekaligus. Lalu Minato mencoba lagi. Setelah bisa mengeluarkan kekuatannya Minato langsung membuat papan nama. Dan Yamagami merasakan kalau energi sihirnya kali ini sangat besar. Minato langsung senang mendengarnya.